Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Pertama-tama kita akan mencari dulu Google Classroom. Kemudian teman-teman pilih opsi paling atas, maksudnya link paling atas. Kita klik. Ya, di sini sudah tertera kelas-kelas yang pernah saya masuk sebagai siswa, namun di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana untuk membuat kelas di mana kita berprofesi sebagai guru atau pengajar. Pertama-tama kita klik bagian plus di pojok kanan atas, lalu buat kelas. Kita centang ini terlebih dahulu, lalu tekan lanjutkan. Setelah itu akan muncul seperti ini. Pada nama kelas kita harus wajib isi. Saya akan mengisi kelas 10 atau kelas X. Kemudian pada bagian mata pelajaran saya akan mengisi bahasa Inggris karena saya akan mengajar bahasa Inggris kelas 10. Lalu pada bagian ruang saya akan skip dan kemudian saya tekan kanan bawah ini yaitu tulisan buat. Kita tunggu. Di sini sudah muncul forum kelas yang sudah saya buat tadi. Pada bagian ini teman-teman bisa menulis deskripsi kelas, misalnya teman-teman memberikan materi atau teman-teman bisa menyapa siswa teman-teman melalui fitur ini. Ini ada fitur untuk menebalkan tulisan atau memiringkan tulisan maupun menggarisbawahi tulisan. Nah, kemudian pada tugas kelas ini tadi saya sempat buat draft tentang pertemuan kedua, yaitu tentang past tense pada kelas 10. Teman-teman untuk mengupload materinya, teman-teman bisa klik di bagian upload ini terlebih dahulu. Teman-teman pilih opsi unggah, lalu klik jelajah. Teman-teman bisa pilih pada bagian WPS Office, PowerPoint Simple Past Tense atau materi Simple Past Tense. Di sini saya akan mengunggah materi tentang Simple Past Tense. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa klik bagian posting. Kita tunggu terlebih dahulu. Materinya sudah diposting di Google Classroom. Jadi siswa teman-teman bisa melihat materinya di bagian sini. Ya, dan ini materinya. Kemudian pada bagian opsi orang, teman-teman bisa lihat pengajar dan juga siswa. Di bagian siswa ini, teman-teman bisa melihat berapa banyak siswa teman-teman yang sudah bergabung pada kelas teman-teman. Pada bagian sini teman-teman bisa melihat di sini terdapat kode kelas. Untuk membagikan pada siswa teman-teman melalui kode kelas ini, siswa teman-teman bisa masuk pada kelas teman-teman, yaitu pada kelas 10 bahasa Inggris. Di sini teman-teman bisa salin link undangan atau salin kode ini, kemudian teman-teman bisa kirim melalui WA group untuk para siswa bisa masuk melalui kode kelas yang teman-teman berikan. Di sini teman-teman bisa lihat ada fitur pengaturan atau setelan. Teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman bisa lihat di situ ada terdapat detail kelas dan juga bagian umum. Di bagian detail kelas ini ada link undangan yang teman-teman bisa salin untuk taruh di grup WA. Kemudian juga ada kode kelas. Sudah saya berikan contoh bagaimana cara menyalin untuk taruh di grup WA. Teman-teman bisa menyalin link ini, kemudian bisa taruh di grup WA agar siswa teman-teman bisa masuk dengan menggunakan kode juga di bawahnya, kode kelas. Demikian tutorial bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Oke, kemudian kita akan lanjut bagaimana cara membuat Google Form. Pertama-tama kita mencari Google Form di Google dulu.
Kemudian kita klik link paling atas. Ya, di sini sudah muncul bagaimana tampilan Google Form. Pada bagian ini deskripsi formulir, teman-teman bisa mengisi judul Google Form yang teman-teman akan berikan kepada siswa. Misalnya di sini teman-teman ingin memberikan beberapa soal mengenai past tense yang tadi teman-teman sudah mengupload materinya di Google Classroom. Di sini teman-teman bisa menulis misalnya past tense untuk kelas 10. Ini ada opsi seperti tadi, mirip-mirip saja dengan Google Classroom. Ini ada opsi menebalkan huruf, memiringkan huruf, atau menggarisbawahi huruf. Ini teman-teman bisa blok dulu semuanya, kemudian teman-teman pilih misalnya menebalkan huruf, akan terlihat seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian soal atau pertanyaan-pertanyaan utama seperti yang pertama itu misalnya nama lengkap. Ini teman-teman bisa tulis name seperti ini. Kemudian ada opsi misalnya jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down dan lain sebagainya. Teman-teman pilih yang bagian jawaban singkat. Nah, setelah itu teman-teman klik opsi ini dengan mengaktifkan wajib diisi. Setelah itu teman-teman lihat di bagian bawah sini terdapat fitur-fitur. Teman-teman bisa mengklik dulu yang bagian plus ini, ujung kiri ini. Itu untuk menambah pertanyaan lagi yang mirip dengan di atas. Di sini teman-teman bisa menaruh kelas. Jadi mereka akan mengisi apa kelas mereka. Misalnya kita taruh saja menggunakan jawaban singkat. Nah, atau bisa juga kotak centang seperti ini. Itu opsi 1 misalnya kelas X. Kemudian opsi 2 kelas XI. Terus opsi ketiga kelas XII atau kelas 3. Ya, seperti ini. Jadi nanti siswa teman-teman bisa mengklik bagian mana saja, kemudian tekan wajib diisi. Setelah itu kita ulangi sekali lagi fitur plus ini yang bagian bawah ini, kita klik lagi. Lalu di sini teman-teman sudah bisa mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal mengenai materi past tense yang telah teman-teman berikan di Google Classroom yang tadi. Kita mulai dengan soal pertama. Saya tadi juga sudah membuat beberapa soal mengenai past tense. Jadi saya tinggal mengcopy dan mempastenya di Google Form yang telah saya buat ini. Saya akan paste di sini. Ini soal pertama, soal nomor 1. Kemudian pada bagian pilihan ganda sudah benar. Saya akan pilih opsi 1, misalnya saya menggunakan opsi is. Kemudian opsi lainnya are, was, dan where. Ya, ini sudah saya lengkapi dengan opsinya. Aduh, ini seharusnya saya taruh are seperti ini. Jadi pada soal nomor 1 sudah lengkap. Pada soal nomor 2 saya akan mempaste soalnya. Ini nomor 2 saya akan isi. Kemudian pada opsinya sudah betul pilihan ganda. Lalu saya akan tulis misalnya go, kemudian went, kemudian was, dan juga where juga bisa. Tinggal bagaimana cara siswa teman-teman mengisinya. Kemudian pada soal nomor 3 saya akan mempaste soalnya, kemudian saya akan tulis di sini nomor 3. Lalu pada opsi pertama saya akan menulis were not,
sini was not, kemudian had been not, lalu has been not. Tinggal bagaimana siswa teman-teman mengisi sesuai dengan pemahaman mereka melalui materi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Karena ini hanya contoh, jadi saya hanya menaruh 3 pertanyaan di sini. Kemudian di bagian sini jawaban ini teman-teman bisa melihat nanti siapa saja siswa-siswa yang sudah mengisi jawaban, nanti akan muncul di sini. Salah dan benar di mana nanti akan tertera di bagian sini. Kemudian pada bagian setelan ini tidak terlalu penting, tidak perlu. Tinggal bagaimana cara teman-teman mengelola atau mengontrol cara jawaban mereka sesuai dengan sekreatif teman-teman, bagaimana cara teman-teman menggunakan soal ini melalui Google Form ini. Oke, jadi sekian saja bagaimana cara menggunakan Google Form. Tinggal teman-teman bisa menyuruh siswa teman-teman nanti untuk mengisinya. Setelah isi seperti ini, lalu teman-teman lihat di bagian atas sini itu ada tulisan seperti tanda seperti pesawat, itu untuk mengirim atau memposting soal ini yang ada di Google Form yang teman-teman sudah buat. Tinggal kita klik. Ya, di sini sudah tertera. Ini di skip saja di bagian email. Kita lihat di sini seperti peniti. Teman-teman bisa melihat di situ. Di situ ada opsi perpendek URL atau perpendek link, sehingga nanti linknya bisa singkat seperti ini. Teman-teman tinggal menyalin opsi ini, kemudian nanti teman-teman tinggal memasukkan ke grup WA sehingga siswa teman-teman bisa mengisi link Google Form yang teman-teman sudah buat yang ada soal past tense-nya. Demikian cara membuat soal melalui Google Form. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengikuti tutorial yang saya berikan. Terima kasih.